Udah berapa kali surat tembusan ini disampaikan? 3 kali. Itu ke instansi mana aja, Pak? Kepala desa. Kepala desa sama camat. Ini tembusan ke desa aja. Tembusan itu ke desa aja. Ya. Udah berapa kali? 3 kali. Itu responnya apa dari kepala desa? Bilangnya dia tidak punya tanah. Tidak ada wewenang. Belum ada respon, tidak ada wewenang katanya. Maka kita melaporkan ini kepada Camat Airupas, Kapolsek Marau, kepada Daramil Marau, ke pengurus koperasi Kudangan Manis, kepada perusahaan Kargil yang sebagai owner, dan kepada kepala desa. Jadi ada kita 6 yang kita kirim ke surat. Oke, terima kasih Pak. Itu aja. Selamat sore Pak. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Saya selaku Ketua 1 atas nama Samsudin Iya. menanggapi masalah mereka keluar. Saya dari bilang tadi berdasarkan data dan MOU yang sudah Iya. ada. Iya. Jadi kalau memproses itu ya silakan legalitasnya diurus. Kalau memang istilahnya bagaimana ya silakan ke pihak yang lebih berwenang untuk hal itu. Iya. Kami semua pengurus sebagai perantara saja, Pak. Perantara saja bagaimana kepengurusan yang berbawah nama saya bisa berjalan sesuai apa yang kita lakukan dan kemauan dari memfasilitasi dari semua. Kira-kira mereka itu yang sekelompok itu yang mau keluar mengundurkan diri dari koperasi Kudangan Manis ini mendapatkan sanksi nggak Pak? Nah itu kalau sanksi ya kan kita legalitasnya dulu. Iya. Ya legalitasnya apakah istilahnya di situ dari perjanjian yang di awal menyalahi ya saksilah nanti yang mengikuti kan gitu. Iya. Iya. Sesuai peraturan ADRT-nya koperasi lah ya. Segala macam, akte-nya segala macam. Apakah mereka keluar nanti dalam jalur itu kemudian ada sanksi sendiri ya silakan ke pihak terkait yang akan menjatuhkan sanksi itu. Iya. Terkait mereka minta kembalikan hak tanahnya itu dan memperbolehkan pihak perusahaan untuk mengambil hak di atas tanahnya itu gimana Pak? Maksudnya? Tadi kan ada salah satunya cetusan dari beberapa calon anggota katanya dia mau mengambil tanahnya itu gimana? Ya kalau ngambil kan istilahnya berarti ada yang tanda kutip perlu penyerahan. Penyerahannya itu kan ibaratnya tidak serta-merta istilahnya. Iya. Tahu-tahu kami apalagi pihak perusahaan membangun itu kan tanpa ada prosedur yang jelas juga. Iya. Ya kan istilahnya langsung ceplok kemudian tanami mereka yang punya tanah tersebut. Pasti ada rewardnya ataupun sejarahnya yang saya sampaikan tadi. Ya kan dari sejak itu prosedurnya ibaratnya sudah dari awal bagaimana proses ini bisa mengakomodir ya apa yang kemauan masyarakat untuk mendapatkan kebun itu. Tapi berjalannya waktu ya antara ketidakpuasan mereka atas legalitas kan sebenarnya kita bisa bicarakan sebenarnya dalam hal ini apakah legalitasnya menyalahi ya silakan tim ahli atau penyidik yang tertentu ini salah apa segala macam ya teruskan di situ. Kalau saya sih untuk legalitas ya bukan hak saya karena bukan hak saya. Saya cuma ada kemauan mau kemudian ada prosedur dan kesepakatan yang saya sebutkan tadi dari rentetan dari nol sehingga terbitnya dibangunkan ya menurut kami sudah semua prosedur sehingga perusahaan pun udah mengikuti lah ya sebagai apalis ya tidak ceplok saja mereka pasti ada mengkaji sampai pihak bank menjamin untuk permodalan seperti saya kira ya legalitasnya mereka juga pasti kuat dan tidak mungkin istilahnya menanam di suatu tempat yang tanda kutip legalitasnya tidak jelas. Iya. Itu kata mereka tadi itu terkait gaji itu mereka belum pernah mendapatkan gaji itu gimana ceritanya? Kalau itu sih teriakan dari tadi kan mungkin dengar lah. Ya. Mungkin di tahun 2023 kan saya bilang gajian cuma 1 kali untuk bulan Oktober dan November. Ya dari situ karena kita produksi dia itu berdasarkan jumlah produksi yang kita kirim ke mil. Itulah penghasilan mereka. Tapi kalau minus dengan sudah dibayar anggunan, kemudian segala beban yang sudah disepakati masih minus ya dari mana dapat hasil kan gitu. Iya betul. Secara betul. logika Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Dipaksakan. Tapi sebenarnya kalau memang di keoperasian kita untuk membangun suatu kinerja yang baik, saya kira tidak ada yang bisa kita selainkan kita kan. Bagaimana hal ini bisa kita pilih. Tapi kalau udah menjasmen suatu kepengurusan dengan tidak kepercayaan itu ya saya kira siapapun jadi pengurus tidak ada mungkin.
Setahu Bapak, selama koperasi ini berdiri, ini mereka mendapatkan haknya itu atau gajinya itu udah berapa kali, Pak? Kalau banyaknya ya si istilahnya yang perdana tadi sudah Ya, 2002 sudah berapa kali? Dari tahun berapa itu awal koperasi ini berdiri itu udah berapa kali mendapatkan gajinya? Kalau itu udah ada di atas 5 kali. 5 kali. Iya. Dari tahun berapa itu pendirian koperasi sejaknya itu? Kalau pendirian ya kan sebenarnya pendirian koperasi ini ya sebelum dibangun koperasi ini sudah ada. Iya. Ya tinggal lagi meneruskan karena sudah merubah akhirnya saja. Iya. Ya kalau kemungkinan awalnya belum ke arah yang diinginkan oleh pihak Disbun, bagaimana ini mengakomodir untuk proyeksi atau produksi sawit itu, Iya. jadi kita sesuaikan. Iya. Nah, jadi MOU inilah yang terakhir Iya. yang sampai keluar nomor Kemenkumham itu, Pak. Kemenkumham. Nah, jadi soal berapa kali kita sudah ada realisasikan sesuai produksi, Pak. Iya, berarti Ya. dari 2017 ya koperasi ini berdiri. 2017 itu udah. Itu sebelumnya sudah ada. Sebelumnya udah ada koperasi ini. Nah, cuma anggaran rumah tangga yang beda, Pak. Kemungkinan dia waktu itu Belum tersusun atau gimana? ataupun lain bidang lah. Iya, iya. Kemudian ini diputuskan untuk mengakomodir produksi atas kebun plasma ini. Jadi istilahnya TBS lah. Nah, tapi di situ banyak sih. Ada simpan pinjam, ada usaha segalanya. Ya. Lebih jelasnya ada di akte pendirian. Siap. Berarti sampai 2024 ini baru 5 kali lah ya. Udah 5 kali mereka gajian. Lebih kurang tuh, lebih saya kira. Malahan lebih kurangnya seperti itulah ya. Istilahnya sudah ada. Sudah ada lah. Ya, sesuai dengan amprah ataupun nilai plus yang dari produksi ya tetap kami bagikan. Iya. Karena sifatnya gelondongan, kemudian gajiannya juga secara fungsional sesuai dengan kepemilikan lahan tersebut. Iya. Ya, kalau Bapak istilahnya- Rata-ratanya itu gaji mereka itu kalau boleh tahu Pak? Fluktuasi, Pak. Fluktuasi. Fluktuasi. Karena kan lihat produksi. Tambah lagi TPS dengan harga turunan yang lainnya pasti nanti beda. Iya. Tambah lagi nilai produksinya kan Iya. juga beda setiap bulan. Iya. Nah, dengan menurunnya itu ya kasus yang terakhir itu pencuri segala macam itu sangat menurunkan untuk produksi. Oh, itu pencuri dengan adanya kecurian kebun itu sangat menurunkan produksi, Pak. produksi Iya. hasil panen pada tahun itu ya. Iya, karena secara agronomi apa yang dipanen itu ya boleh dikatakan tidak standar dari pabrik, sehingga kalau dari segi pengaman operasional itu ibaratnya bisa stagnan deh, Pak. Karena yang dicuri itu buah dogan-dogan segala macam. Oh, yang dicuri buah Iya, dogan-dogan. buah dogan, buah mentah segala macam. Nah, itu kan bisa seharusnya ini untuk 3 bulan, kemudian yang buah 3 bulan itu sudah dicuri dan berikutnya tetap berefek. Berarti kendalanya seperti itu terus. Seterusnya. Jadi inilah kita pulihkan dengan kesimpang siuran. Sampai sejauh ini hasilnya apa yang sudah diamankan oleh pihak hukum dengan adanya kedugaan pencurian itu yang terlibat itu udah berapa orang? Kalau secara tahap ya sesuai koperasi kemarin yang saya bicarakan tadi, ada koperasi dikeluarkan itu banyak kasus, Pak. Kemudian ke adat juga banyak kasus. Iya. Kemudian ada yang sayembara kemarin itu kan ada 2-3 kasus. Kemudian dengan kasusnya gitu ya saya lemparkan ibaratnya karena kami agak dibenturkan dengan konteks sosial ya, Iya. kita jadi rumit. Jadi alangkah baiknya ada yang penanganan khusus ya kami serahkan ke pihak manajemen itu kan. Nah, ini ada beberapa kasus, yang kasus terting ada ya kurang lebih 3-4-5 lah Kasusnya. yang kasus sudah sejak penanganan pelimpahan ini di kami serahkan, Pak. Nah, dari prosesnya cukup panjang. Jadi untuk kasus pencuri jadi tidak semerta kami serahkan langsung ke pihak yang berwajib, tapi ada retneta sebelumnya. Ada dari PPKS dulu sebagai istilahnya mengakomodir tidak selalu jauh, kemudian kami rangkul pihak adat bagaimana sanksinya lewat adat, kemudian itulah tahapnya, bukan langsung serta-merta kami serahkan ke pihak yang berwajib. Jadi istilahnya sosialisasi sudah dari bawah, Pak, kami tahap demi tahap. Jadi tadi terkait dengan masalah utang koperasi tadi ini kan ada disebutkan bahwa di antara mereka ini kan berharap adanya pergantian manajemen koperasi sehingga pengurus koperasi yang baru ini tidak menanggung utang. Ini gimana, Pak? Kalau ini karena tidak ada realisasi untuk penggantian pengurus kan, karena tidak terberhasil tadi, ya kemungkinan itu batal karena tidak ada pengurus yang baru untuk melanjutkan kami. Jadi dia kan istilahnya tidak ada lagi. Nah, karena kan ini kami lanjut kecuali nanti kami yang tadi itu dibubarkan ya
kemudian kita kasih kesepakatan siapa yang akan menanggung hutang itu. Iya, Kalau hutang ini ya secara manajemen yang disampaikan tadi ya mereka Apalis itu yang menanggung, meskipun di lapangan itu minus, secara bank itu sudah otomatis. Tetap. Iya. Nah, sejauh ini kan ada informasi bahwa koperasi ini belum ada kantor sendiri. Itu gimana Pak? Dan Oh, betul. informasi Ya. masih jarang buka katanya. Oh, itu ya statement ibaratnya soal jarak buka. Karena kantor ini kan perlu biaya. Iya, Ya, betul. kami sendiri waktu itu cuma minjam. Jadi kantor ini belum ada karena itu semua jadi piutang petani, Pak. Ya, jadi tidak ada yang gratis. Jadi semua sepihak pun akan dibebankan ke anggota. Konsepnya, ya, semua namanya mandiri. Jadi secara pengurusan kami tidak membentuk bangunan, tapi menstabilkan bagaimana kebun itu dulu. Ya, untuk apa bangun megah-megah kebun tapi kondisi istilahnya kayak gini ya kan juga percuma kebun megah kantor megah toh juga ada tidak ada kepercayaan terhadap pengurus ya. Tidak Berarti ada. belum ada bangunan. Betul, tidak ada bangunan sama sekali karena ya faktor biaya Pak. Mana masih menjadi pertimbangan faktor biaya karena itu otomatis akan menjadi piutang bagi anggota lagi. Belum dengan yang sudah berjalan seperti yang wajib yaitu modal awal yang diawali oleh perbankan. Bukankah ini Pak untuk syarat mendirikan satu koperasi itu juga salah satunya itu disyaratkan adanya kantor sendiri Pak? Gimana itu Pak? Kalau itu ya kalau soal diharuskan ya kan pasti enggak ibaratnya kita kekuatan uangnya juga. Kalau uangnya dia dipaksakan harus ada tapi nambah utang kemudian anggota tidak setuju. Ya kan? Kan rumit juga kami juga pengurus yang salah. Kita berutang, oke kita bangun gedung, istilahnya bangun kantor koperasi, tapi utang anggota mau enggak? Kalau enggak mau, ya Berarti sejauh ini masih pinjam pakai atau sewa itu Pak? pinjam saja Pak. Oh pinjam. Oke. Oke, ini sama Bapak siapa? Samsudin, Samsudin sebagai ketua satu dari koperasi Kudangan Kudang Mas 1 ya. Kudangan Manis. Kudangan Manis. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih kembali.